kedai sekian, kalau 5 kedai sekian, akhirnya merambah tambah banyak gitu. Terus kepikiran pengen Assalamualaikum Sobat DMN, ketemu lagi sama Mama Nizam dan acara podcast Mama Nizam. Nah, kali ini Mama Nizam kedatangan tamu dari jauh ya, dari mana nanti kita tanya. Beliau adalah salah satu mitra dapur Mama Nizam yang penjualannya tuh lumayan wow gitu satu bulan. Nah, penasaran nggak berapa yang dia dapat dari dapur Mama Nizam satu bulan? Apa aja produk-produknya? Yuk kita tanyain. Oke. Halo Ibu, coba dong kenalin dulu Ibu siapa ini namanya, dari mana Ibu? Hai Sobat DMN, dengan saya Tati dari Usaha Aulia yang berdiri sejak tahun 2013. Tahun 2013 itu usahanya udah lama ya? Dari kecil membangun usahanya bukan langsung sebesar ini. Dari harga 1000-an ketengan yang kita titipkan di kedai-kedai. Awal usaha memang ya karena himpitan ekonomi juga pastinya. Itu himpitan ekonomi adalah apa sih Buat mama ya, buat mama-mama itu tangguh berjuang. Iya, pada itu ekonomi itu langsung ide banyak ya. Ide banyak, ada aja ide yang menghasilkan. Benar. Nah dari situlah saya dari Perawang. Ibu ini dari Perawang ya teman-teman ya. Bermitra di DMN sudah lebih kurang 3 atau 4 tahun. Wih, hampir 4 tahun loh. Dari toko yang lama ya? Iya, dari toko yang lama udah bermitra di dapur Mama Nizam. Nah, Ibu ini dari Perawang. Namanya siapa kita di belum? Dengan Tati udah. Oh, udah ya. Ya. Ibu Tati nih dari Perawang ya. Jadi ceritanya Mama Nizam kok kenal ya sama Ibu Tati. Kenapa? Nah, jadi awalnya kita cuman mitra itu sebagai produknya ada bagus itu di Perawang, produknya dititip, terus Mama Nizam hubungi, terus dia nitip ke toko tuh ceritanya. Terus ya udah makin kesini udah berapa kali nitip, udah 6 bulan atau hampir setahun nitip di dapur Mama Nizam, ibunya nelfon, malah kamu anak Pak Arif Fadilah. Iya Bu, ya kan. Ternyata baru tahu kecilnya dia, saya tahu. Tetangga loh. Pokoknya kita tuh tetangga dulu waktu kecil, waktu malah tuh masih kecil banget, masih SD ya Bu, masih SD. Waktu tinggal di Perawang. Nah, beliau tuh tetangga dan ibunya tuh deket sama ayah ya, kalau di satu rumah. Jadi alhamdulillah silaturahminya panjang sampai bisa ketemu lagi di sini. Iya. Nah, ngomong-ngomong Ibu, pertama kali tuh produk apa tuh yang dikeluarin? Dari dulu apa nama usahanya? Dari dulu nama usahanya tetap Usaha Aulia. Oh, dari awal tuh Usaha Aulia. Iya. Tapi dulu nggak pakai merek bukannya? Belum, waktu itu masih ketengan di digantung-gantung di kedai-kedai kecil. Gitu. Iya, benar. Dititipin cuman 20 bungkus. Harga dari kita tetap 800 pada saat itu, 1000-1000an juga. Jadi dititip ke warung-warung ya Bu? Iya. Ke warung mana tuh dulu awal-awal? Di Perawang juga? Iya, Perawang, kedai kecil-kecil yang dekat sekitar rumah aja. Oh, di kedai-kedai. Pertama di kedai satu dekat rumah. Udah gitu berpikir lagi kalau misalnya nitip 2 kedai mungkin bakalan nambah nih omsetnya. Awalnya anak-anak puas dulu lah makan. Ternyata nambah 2 kedai, pengen nambah 3 kedai, namanya manusia ya, nggak ada puasnya. Pikiran mama kan, wah kalau dapat segini 1 kedai berarti kalau 3 kedai sekian, kalau 5 kedai sekian, akhirnya merambah tambah banyak. Gitu. Terus kepikiran pengen buat ini untuk oleh-oleh. Kita pertama buatnya harga 5 ribuan dulu waktu itu ya. Taruh di toko-toko yang ada di Perawang juga. Buat kemasan masih kemasan pakai plastik ini juga sih, masih plastik tipisan juga. Plastik tray tipis ya, plastik es gitu ya? Iya, tapi harga 5 ribuan. Terus pengen masuk ke ini swalayan. Tapi di swalayan harus ada izin PIRT. Mereka takut nanti kena masalah pada saat sidak katanya. Jadi ya udah Ibu usahakan untuk buat PIRT. Pada saat itu buat PIRT kan dari puskesmas tuh, dinas kesehatan. Kita jalan sendiri
tanpa bantuan siapa-siapa karena berpikir pengen maju aja. Iya, usahanya. lu nggak kenal siapa-siapa juga Nggak ya, kenal Bu? siapa-siapa Benar. juga. Ya udah, akhirnya dapat PIRT setelah nunggu sekian bulan karena mereka juga survei rumah segala macam lah. Usaha kita diperbaiki, nggak boleh ngadon di plastik. Iya, Karena kan kalau PIRT berarti sudah harus bersih, dijaga, terus meja juga. makanan nggak boleh plastik, dalam keadaan panas nggak boleh di plastik gitu kan, kita diajarkan gitu. Sampai akhirnya dapat izin PIRT, kita mulai merambah pelan-pelan ke toko oleh-oleh, kemasan kita perbarui. Iya, benar. Terus barulah kita dikenal dengan Pemda pada saat itu pelan-pelan, dari bazar juga mungkin ya kan. Akhirnya kita dibantu buat halal. Alhamdulillah. Sampai akhirnya saya kenal di dapur Mama Nijam buka waktu itu, tapi saya belum langsung naruh waktu itu kan. Iya. Karena jauh Ya dari Lawang ke iya. Siak itu jauh. Betul. Jadi mau pengen aja dulu. Pengen naruh, tapi pada saat itu mikirkan jauh dulu nih aja. Nantilah gitu. Akhirnya nggak ada salahnya kita coba, pas kita ke Siak, kita titip. Waktu itu naruhin juga belum banyak, masih 20. Nah, awal-awal naruh di dapur manisam tuh 20 bungkus aja jauh-jauh dari Pawang ya. Cuman kita mikirnya nggak usah mikir rugi minyak dulu, karena kalau mikir minyak memang nggak balik modalnya. Tapi saya mikir sambil jalan-jalan lah bawa anak-anak gitu pada saat itu. Ya udah sampai akhirnya naruh di dapur Manijam dari 20 terus naik 50, akhirnya sampai sekarang lebih kurang sekitar 150 sampai 200 bungkus. 150 sampai 200 bungkus satu bulan di dapur Manizam ya. Alhamdulillah. Jadi produk-produknya ibu ini itu hanya ada di dapur Manizam sih ya, tidak ada di Hanya toko-toko ada yang di Siak, lain. di dapur Mama Nija. Ya. Silahkan coba. Ya. Kalau masalah kebersihan, alhamdulillah karena ada saya izinnya. udah gitu masalah kualitas produk kita nggak pakai macam-macam. Kita pakai barang-barang yang bisa dianggap kata orang premium ya. Saya nggak ngerti juga premium Pakai itu seperti bahan-bahan yang apa. berkualitas Tapi ya, Bu, bahan-bahan yang berkualitas dari awal gitu. Ya, terus coba bisa Bu dijelasin apa aja nih produk-produknya. Nih, ini banyak Nah, ya. Kemasannya dari awal, ada yang ini, iya. ada yang ini. Coba dijelasin. Dari awal kan saya buatnya hanya stik kentang. Tentang Terus yang namanya jualan pasti ada turun, pasti ada naik. Terus kita diajarkan untuk tetap berkreasi, kreatif sebagai pengusaha gitu, bukan pengusaha besar saya juga, tapi kita diajarkan untuk tetap bertahan supaya usaha Semangat kita ya. tuh tidak turun gitu. Nah, Oh, kenapa harus banyak makanan? Karena ketika kita naruh di toko, itu mereka banyak macam yang akan dipilih, tidak hanya satu produk gitu. Jadi dari hanya stik kentang, terus stik kentang balado, ada kemudian ini keripik udang, ini best seller. Malaysia udang, ini best seller banget di mana-mana nih, emang enak. Ayo Iya. siapa nih? Terus ini ada PW ini hanya saya yang buat. Ini tidak ada produk orang lain, kalau ada berarti dia itu saya. Ini namanya PW ya, Purple White. Ya namanya PW di bikinnya itu ubi ungu. Ubi ungu sama stik kentang. Stik Dengan kentang. Oh, ini dikawinin. perpaduan. Iya, perpaduan. Oh iya, ini perkawinan antara stik kentang sama ubi ungu. Bayangin lah, kentang sama ubi ungu bertemu di Dikawin. satu gigitan ya Bu ya. Penasaran ya sih rasanya nih. Nah, ini ubi ungu tanpa bahan pewarna. Ya, ini Kita asli ya Bu. memakai asli ubi ungu dan tepung gitu. Jadi inilah produk-produk makin lama makin bertambah. Ada Jadi- juga sih dendo, cuma kebetulan nggak buat dendo. Jadi kira-kira ada berapa produk sekarang? sekarang Ada lebih kurang ini 1, 6 ya? 2, 3, 4, 5, 6, ada sekitar 7 mungkin 6 lah ya. Ada 7. Jadi Insya Allah akan bertambah lagi. amin 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 kita doain. Jadi ini ada 7 varian ya. Jadi semuanya itu tuh dimulai dari yang pertama ya. Dari stik kentang ini itu aja. adalah salah satu cara buat kita usaha. Jadi punya satu dulu yang kita andalkan. Tapi lambat laun kalau kita udah pegang, nah pasti tuh nanti Akan ada terus ide-ide kita keluar ya Bu ya. Coba ini. Yang penting kita basicnya udah ada. Kan sama juga dengan ada Mama Nijam Udah juga. organisasi ya. Ditanya Hanya dari berapa bakery, produknya? Aduh, sekarang berapa sampai sekarang? bukan merambah
makan nasi kebuli. Apa aja sih kalau sekarang. Jadi ibu ini ya teman-teman di Perawang itu dia juga selain jualan ini kan khusus untuk titip-titipan ya Bu ya. Oleh-oleh, iya. Tapi dia juga sekarang bikin-bikin kue-kue basah juga ya. Iya. Jadi ada kayak odading, bikin pizza, Iya. bikin donat, bikin apa lagi Bu? Pastel juga. Isoles juga pokoknya. Sosis Solo Benar-benar pengusaha sejati nih, apa aja jadi duit pokoknya. Kenapa? Selagi bisa hasilnya. Benar. Kenapa produknya banyak? Kata saya butuh uang gitu ya. Kayak di TikTok kayak gitu. Iya. Iya, karena saya butuh uang ya. Tapi alhamdulillah uang yang halal ya Bu, Iya yang betul. berkah. Dari hasil keringat, bukan dari hasil meminta atau nyolong. Nah ngomong-ngomong ibu di rumah itu ada nggak yang nolongin punya karyawan atau gimana tuh? Kalau untuk karyawan, kalau dulu kan saya buat yang 1000-an juga tuh, naruh di grosir makanan anak di Pekanbaru. Tapi karena pandemi, udah 2 tahun ini ya, udah takdirnya kita berhenti dulu untuk titip. Cuman di Perawang kita masih jalan yang 1000-an di grosir ya, alhamdulillah masih terbantu lah, walaupun kita harus betul-betul kejar-kejaran gitu kan. Makanya saya buat kue-kue basah itu karena dari situ juga kan kita harus harus kreatif gitu kan, bukan hanya dari makanan camilan aja. Putarin Untuk bahan mutarin tuh duit, gimana ya? karena kalau kita nggak putarin modal kita ya habis lagi terkikis gitu. Ya, jadi emang kita tuh Dituntut apa lah, namanya? memang dituntut untuk membuka ide biar menghasilkan. Pokoknya setiap malam itu dijamin udah mikir besok selain menu untuk dimakan adalah menu yang buat dijual. Benar. Iya. Karena kita nggak tahu Apalagi ya, nih yang mau yang dibuat ada. ya. Benar-benar. Tapi alhamdulillahnya media sosial juga pengaruh ya Bu Iya, ya. Maksudnya tuh pengaruh, kayak ya. kita dapat inspirasi dari sana, Betul, pertemanan juga. betul. Nah, Saya juga ibarat kata sambil inilah ya. Saya sebenarnya nggak bisa buat apa-apa dulu, tapi Yes. karena kita nih mau belajar itu bukan hanya di bangku sekolah atau kita berbayar, enggak. intinya mau belajar. ibunya. Kita buat berapa kali, kalau misalnya kita betul-betul siap, niat, rasanya udah pas, suruh coba dulu, jangan takut rugi, suruh coba orang dulu. Oh enak kata orang, siap jual. Nah, jadi itu tuh pesannya salah satunya, jangan takut rugi. Ini ada baru jualan, nggak mau kasih tester, terus bilang punya kita paling enak gitu, kata siapa gitu kan. Kita nggak bisa juga kepedean gitu Betul, jualan betul. ya Bu ya. Jadi kayak yang Bu bilang, kita tuh juga enak nggak enak emang tuh pelanggan. Tapi Iya. kita kalau pelanggan dari 10, 8, 7 itu udah bilang enak, baru kita bisa bilang itu enak. Kenapa ada orang nggak boleh tahu kita bilang usaha kita enak ya, itu mungkin mereka udah banyak dapat pengakuan Betul, enak betul, iya. gitu. Dan yang punya usaha juga harus pede kalau punya Pede, kita kita harus enak. pede kalau makanan kita enak, tapi Benar. jangan kita beranggapan kita baru buat terus Baru buat makanan langsung enak, bilang gitu. enak Nggak boleh nggak ya, Bu, bisa. ya. Kita Pasti harus ada testimoni dari beberapa Nah. orang dulu untuk mengatakan kue kita enak, terus dengan hasil penjualan kita. Kalau Ya. misalnya penjualan kita, oh berarti orang tuh kalau repeat order lagi sama kita berarti karena enak, Benar. bukan Kita karena enak. hal lain gitu. Ya, berarti kan kalau repeat order berarti dia suka. Mm-mm. Terus yang kedua kualitasnya tetap Iya, betul. terjamin. Itu bikin pelanggan Awalnya juga kemasan bukan seperti ini ya. Nah, Kita naik kelas pelan-pelan. Jadi kalau kita mau jualan, kita nggak bisa harus gitu aja. Pertama awalnya ya kok nggak pakai merek. Yang kedua kita mulai lagi belajar kok punya orang bagus, kayak mana ya caranya gitu. Belajar itu dari pengalaman juga gitu kan. benar. Dari apa yang orang buat kita ingin meniru. Kita boleh meniru apa yang orang buat. Itu tidak ada tidak dosa besar kalau Tidak saya bilang. dosa, niru boleh. Niru boleh, tapi secara sehat. Jangan plek-plek juga ya, Bu, ya. Bener. Ada ciri khasnya. Udah gitu kita niru orang, tapi bukan menjatuhkan orang. Kita buat mirip sama orang. Terus kita bilang punya orang nggak enak ya, itu nggak boleh juga. Iya, padahal kita udah dapat ide dari dia, terus kita Iya. jelek-jelekin dia nggak boleh ya Bu. Makanya pelan-pelan akhirnya sampai kemasan ya kayak gini lah. Jadi dulu awal-awal modalnya pertama kali buka usaha itu berapa modalnya? 20.000 utang. Dari 20.000 ibunya modal usaha dulu dan Ngutang. itu ngutang Bu 20.000 ya Allah. Masya Allah ya Bu ya. Modal nekat ya. Modal nekat. Bener, 20.000 tuh beli apa waktu itu? Beli Utang dulu kentang, di ketek. Beli Beli kentang, beli minyak. minyak goreng, tapi
minyak gorengnya tepung, utangnya di Itu 20.000 loh. Dapat berapa bungkus waktu itu? habis dimakan anak separuh, dijual separuh. Jadi emang sedekah ke keluarga separuh ya, separuhnya Mikirnya antara. gini kalau mama pada saat itu Apa? bisa beli garam, bisa beli minyak. Udah. Jadi waktu 20.000 tuh Iya, yang penting minyak sisanya kita bisa untuk masak. bener ada. Garam bisa beli nih. Iya bener-bener. Kalau sekarang yang ngumpulin untuk hal lain lagi Iya. gitu. Untuk Ada yang kita lebih sekarang besar. berpikiran untuk memperbesar lagi. lebih besar dari yang mau kita buat sekarang. Benar. Iya, benar. Nah itu tuh tadi ceritanya. Nah itu kan kita lihat dari dari apa namanya latar belakang, terus cerita tadi tentang produknya nih. Sekarang kita mau tanya dong, ibu apa nih pola marketing pemasaran ibu yang ibu lakukan? Apakah ibu menggunakan media sosial juga atau cuman naruh-naruh di kedai aja? Gimana? Dari media sosial ya pastilah ya. Sekarang ini zaman digital, jadi nggak bisa dipungkiri, semua orang pasti nengok dari handphone sosial itu kan, dari media sosial ya. Kita anak-anak kebetulan udah pada gadis, jadi mereka share gitu kan, saya juga. Terus dari mulut ke mulut, mereka orang beli sama kita enak, pasti dia kan ngomong sama orang lagi gitu kan. Terus dengan cara ngasih bonus. Nah, kasih bonus juga. Kasih bonus. Benar, Jadi benar. bonus kita anggap aja sedekah. Benar. Jadi sedekahnya dapat ya. Iya, jadi misalnya mereka beli sekian nih, udah banyak, rasa kita nggak ada salahnya kita ngasih bonus nih, cobain yang ini yang lain lagi gitu, berbeda makanan. Jadi mereka coba, oh ternyata enak, besok pesen lagi yang itu gitu. Nah, itu salah satunya marketingnya sering apa namanya tuh di medsos, terus juga kita nggak usah pelit gitu. Jangan pelanggan. takut rugi Kita malah, aja. jangan takut rugi. Jadi kita selain pelanggannya beli, kita kasih bonus walaupun dikit, tapi itu Iya, promosi terus dengan ya. bonus ya. Benar. Nah itu marketing. Nah kalau marketing langitnya apa nih Bu? Kita kan juga kalau usaha itu kita yakin bahwa semua keberhasilan kita itu nggak karena kita Nggak sendiri kan. luput dari Allah. Pasti nggak luput dari Allah. Nah apa aja tuh, boleh nggak share misalnya, kita nggak, bukan mau ria ya di sini nggak, tapi kita juga mau apa ya namanya, menekankan bahwa apa nih kita nggak tahu marketing langit yang dilakukan ibu ini, sehingga ada pertolongan Allah, terutama pada saat kita kesulitan. Apa aja nih misalnya, gimana nasehatnya buat kita, terutama pelaku yang masih muda kayak Mama Nizam sih, masih muda. Iya. Apa nasehatnya tuh? Ya tentunya salah satunya kita berdoa tuh sama Allah, Nah, sama lewat Allah dari ya, Bu. sholat ya kan. Terus alhamdulillah saya punya suami. Kalau mama kadang-kadang memang nggak ini ya, untuk sholat malam kadang-kadang tahu sendiri. Tapi suami alhamdulillah dia suka bangun malam, sholat tahajud sampai subuh, dari jam 3 tuh sampai subuh, alhamdulillah. Dan suami betul-betul mungkin ya, mudah-mudahan tetap istiqomah sampai kapanpun ya. Ya, nanti ketularan gitu juga ya. Ya, Pak. amin. Jadi support Anak-anak keluarga juga. ya. Iya, kami Support keluarga itu penting banget agar usaha kita berjalan gitu. Jadi kalau nggak ridho suami juga nggak bisa. nggak ya, Bu, bisa. ya. Ada usaha, beberapa teman yang usaha kadang-kadang nggak didukung suami, ujung-ujungnya dia capek sendiri. Tapi kalau kita didukung dengan suami, sekecil apapun yang kita perbuat, suami akan pasti bantu. Walaupun dia juga akan membantu itu di dapur. Apa yang dia bisa dia mau bantu Dia ya, akan Bu. bantu, iya. Pada saat kita butuh dia ada, itu kan bikin kita semangat lagi ya. Betul. Jadi kita memang apa ya? Terus satu lagi, apa yang kita punya gitu, kita nggak boleh beranggapan harus apa bergaya hidup lebih gitu. Nah, Sesuaikan aja dengan keadaan. Apa yang bisa kita beli. Kalau enggak, jangan terlalu dipaksakan, karena nanti akan lebih besar pasak daripada tiang. harus ditahan, jangan Usaha kayak gitu. kayak dapat duit banyak, padahal kita belum beli bahan lagi, belum Karena keluarin jualan itu, stiker, jualan itu muter. kita dapat ini sedikit, tapi kita itu yang kita jangan ganggu gitu ya. Pelan-pelan. Oke, ini terakhir. Apa cita-cita ibu ke depannya untuk usaha ibu nih? Apa yang akan ibu impikan gitu? Pokoknya pengen apa Saya ya? memimpikan pengen punya toko seperti dapur Mama Nizam. Amin ya Allah, lebih besar, amin. Amin. Seperti toko-toko oleh-oleh yang lain lah gitu kan. Terus untuk bekal anak-anak juga, karena saya mengajarkan anak-anak saya untuk berusaha, bukan untuk bekerja. Benar. Saya pengen anak-anak saya punya usaha yang meneruskan dari usaha saya, nanti dikembangkan dengan usaha-usaha lain. Kenapa?
kalau kita kerja, saya dulu kerja, suami kerja. Kalau kita kerja, yang kita dapatkan keterikatan aja. Tapi kalau kita usaha, kita lebih bebas. Kita tahu jatuh, kita tahu bangkit, kita tahu putus asa, kita tahu akan semangat lagi, dan itu yang membuat kita kuat. Benar. Jadi itu cita-cita kita aminkan ya Ibu. Amin. Pengen punya gerai oleh-oleh di Karena Perawang. produk udah banyak nih Produknya ya. udah banyak, tinggal pengen ada tempat khusus Ada ya, tempat di rumah. khusus Jadi ya. orang datang nggak pesen-pesen lagi, Iya, udah ada yang udah tinggal ada. beli. Terus Untung-untung saya punya di Pekanbaru kan. amin ya Allah, ya bener Bu, awalnya nitip dulu. Nah, Iya. oh ya lupa ya, mau cerita kalau sekarang usaha Aulia ini udah ini dong, udah nongol di Pekanbaru. Nah, Iya. buat teman-teman di Pekanbaru udah ada nih keripik ini, bisa kalian dapatkan di mana Bu? Di rumah kue Viera. Nah, ibunya udah Di berpindah Panam dan di rumah kue Sudirman. Vera di Panam dan di Sudirman. Dan alhamdulillah responnya awal-awal luar biasa. Baru pertama naro itu udah banyak ya, udah puluhan habis ya Bu Iya, ya. Alhamdulillah. Jadi ibunya bermitra di rumah kue Vera di toko oleh-oleh yang di Pekanbaru. Iya. Mudah-mudahan berkembang sehingga nanti bisa buka sendiri. Jadi kita saling support gitu Iya. ya. Nah, Mama Nizam juga senang banget kalau ada mitra-mitranya itu semangat gitu. Jadi nggak yang cuman "Ya udahlah sepi di sini, udahlah nggak usah jualan lagi." Alhamdulillah Ibu nggak kayak gitu. Nggak. Ibu punya semangat yang patut Mama Nizam tiru. Justru saya berkali-kali ditolak loh. Sering ditolak, malah. Sering ditolak dulu. Sebelum menjadi besar seperti ini sering ditolak. Mana yang nolak itu yang Coba biasa-biasa aja mungkin nitip, ya. nyoba nitip, nggak laku nanti begini begitu, aduh sedihnya hati. Tapi saya nggak putus Nggak patah semangat, semangat. karena kita nggak nyolong, jadi kita nitip ya nggak rugi. Mereka juga nggak rugi sebenarnya, justru mereka dapat untung kan gitu. Cuma saya orangnya nih dasar muka tembok kali ya, ditolak sekali, tolak dua kali, datang lagi, akhirnya sampai orang tuh ya udahlah titip lah, ternyata laku, nelpon, nah alhamdulillah taruh lagi. Ya, oke. Sekarang apa nih pesan-pesannya Ibu untuk teman-teman yang sedang merintis usahanya? Pesan saya cuma satu, kalau kita mau berusaha tuh pertama niat, jangan mikir ruginya dulu. Niat dulu, udah ada niatnya. Udah punya niat, terus langsung jalanin. Apa yang mau kita buat nih? Oh ini rasanya bisa nih, kita coba dulu. Kalau rasa makan kita udah enak, dikasih sama keluarga, kata keluarga enak, dicobain sama temen juga enak, coba dijual dengan cara promosi dulu. Promosi misalnya harganya itu 10.000 tuh, kita turunin jadi 7.000 dulu untuk promosi awal misalnya gitu kan. Setelah enak, insya Allah nggak akan kemana, karena lidah tidak akan membohongi. Betul, lidah tidak akan berbohong dan rezeki tidak akan tertukar. Ya benar. Nah, oke deh Sobat DMN, terima kasih udah rela mendengarkan dan menonton kita berdua di Iya. podcastnya Mama Nizam hari ini. Terima Senang kasih juga sekali. udah diundang. Ini tamunya luar biasa. Alhamdulillah tadi habis taruh produknya, jadi sekalian kita bawa karena pasti ada cerita atau nilai yang bisa kita ambil sehingga kita yang pejuang-pejuang masih merintis, yang masih baru-baru punya usaha ini, semangatnya nggak boleh patah, harus tetap semangat karena kita belajar dari beliau banyak ilmu, banyak cerita yang membuat kita harus bangkit nih, Harus harus semangat. Satu lagi saya tekenin, saya dikatakan udah gede sih belum, saya rasa. Cuman mungkin orang berpikir seperti itu, tapi bagi saya kita usaha untuk nyenengin hati kita, untuk nyenengin anak-anak kita sama suami kita, dan tetap bisa menjalani hidup. Jadi terserah orang berpikiran apa sama kita, selagi kita masih mencari ridho Allah untuk jualan aja. Karena jualan ini kita tidak akan merugikan orang. Jualan itu pakai modal, pakai keringat untuk membuatnya. Gitu. Oke deh, terima kasih Sobat Demen, makasih ya Ibu udah hadir ke podcast Mama Nizam ini. Mudah-mudahan nanti segera tayang dan banyak yang termotivasi dan kita dapat pahalanya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.